ada yang tahu nggak saya seperti apa? Apakah saya ya berada yang seperti yang di setengah jam yang ditonton oleh teman-teman saya yang ada di dunia maya? Oh, tentunya tidak. Saya happy, saya happy, alhamdulillah, saya bahagia. Saya bahagia di setengah jam yang teman-teman lihat. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Ananda di Masatrio Family dan Dapur Lalapan Dimas. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah, tetap semangat, saling memaafkan dan selalu tersenyum. Teman-teman, tadi ya sekarang saya masuk ke season selanjutnya ya, tentang kehidupan kita ya, tentang kehidupan saya pribadi. Terkadang kan ya sebagian kecil lah, saya ini kan bukannya public figure, saya adalah seorang konten yang pemula yang masih belajar. Tahu sendiri ya, sebagian kecil seorang pengusaha rumah makan, alhamdulillah yang terkenal ya, alhamdulillah. Dan kami mempunyai satu orang anak yang sematawayang yang kami dambakan selama 2 tahun baru beliau ada. Setahun kami menikah kosong, tahun 3 bulan kami menikah kosong, dan setahun 4 bulan alhamdulillah berisi. Sekitar 2 tahun sebulan atau 2 tahun gitulah baru saya mendapatkan si buah hati yang namanya Ananda di Masatrio. Yang saya bilang tadi lagi kembali, sebagian kecil orang dan sebagian besar orang yang ada di sekitar saya ini tahu sekali kepribadian dan seluk-beluk saya. Tapi kenapa ya orang itu ataupun ada yang positif yang melihat saya, alhamdulillah dia sudah move on, alhamdulillah dia sudah happy ya, benar, alhamdulillah. Dan itu saya syukuri juga karena Allah lah penguat saya sekali lagi ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kehidupan sehari-hari yang ditonton itu hanya berapa menit ya. Terkadang yang saya kan buat konten paling lama itu 20 menit ataupun 30 menit, saya potong-potong menjadi kadang 12 menit. Anggap aja setengah jam ya, satu hari saya tampilkan ke medsos ya. Tapi selebih itu ada yang tahu nggak saya seperti apa? Apakah saya ya berada yang seperti yang di setengah jam yang ditonton oleh teman-teman saya yang ada di dunia maya? Oh, tentunya tidak. Dan 24 jam dipotong setengah jam, berarti 23 jam setengahnya kehidupan saya pasti nggak tahu. Dan begitu juga kehidupan teman-teman semua yang di luar pun saya pun tidak tahu ya kan. Jadi yang indah-indahnya itu hanya setengah jam yang ditampilkan. Yang nggak indahnya ada juga indahnya, cuman pahitnya itu luar biasa ya. Walaupun ya kan saya kalau misal sudah membahas masalah anak pasti saya nggak tahan gitu kan. Walaupun sudah 1 tahun dan saya ditinggal oleh anak saya, tapi sampai detik ini kalau sudah mengingat beliau saya nggak bisa menahankan air mata. Makanya kan saya tidak bisa menceritakan kalau misalnya dia sudah nggak ada, saya nggak bisa sama sekali. Tapi kalau kenangan dia masih ada sama yang indah-indah itu saya masih bisa. Tapi kalau bisa mengingat beliau, apa ya teman-teman, saya tadi terputus karena begitulah saya sangat sensitif sama yang namanya kesedihan itu. Saya kalau ada, jangankan ada orang, ada suami aja saya belum bisa nangis-nangis depan dia, kecuali saya terpukul kali. Ibaratnya kadang kan dia kan lagi di belakang ataupun lagi di depan gitu, saya pas posisi saya lagi di kamar gitu kan, tiba-tiba saya menangis gitu ya kan. Kenapa, kata dia kan, pasti ingat Dimas lagi, dia bilang itu kan.
saya bukan ingat Dimas, tapi saya bukannya apa, saya hanya ibu dulu. Saya bilang kalau masalah yang kepergiannya itu saya udah ikhlas, cuman ya saya wajar lah, saya ribu kan. Terkadang teman-teman, bajunya ada yang bekerja pakai, tapi sekarang belum saya cuci karena apa? Karena saya saking rindunya itu mengobat saya, ya peluk saya salawatkan. Itulah teman-teman, saya happy, alhamdulillah, saya bahagia di setengah jam yang teman-teman lihat. Tapi ada kalanya saya memang sedih, ya namanya rasa saya manusiawi, tapi saya sedikit pun tidak meratapi. Begitulah, ini suami lagi beli paket, makanya saya nggak sambung lagi. Datang dia, nanti saya malu. Tapi terus terang ya teman-teman ya, kalau tidak mengingat, kita semua akan kembali ke situ. Dah, mungkin saya salah satu orang yang putus asa, tapi kita akan kembali. Semua tanpa terkecuali pasti akan kembali ke sana. Disitulah yang menguatkan saya, dan saya selalu berdoa, tunggu bunda sama ayah ya nak di surga ya. Kalau bunda sama ayah ada di surga, itu doa saya. Tolong cari nak dalam doa. Kalau saya ziarah seperti itu teman-teman. Tapi terus terang teman-teman, saya bangga walaupun anak saya nggak ada di dunia lagi, tapi di sini saya tidak akan pernah hilang. Separuh jiwa saya tidak akan pernah hilang. Terkadang dengan dulu kan ada pernah kan, bukan dulu, ada beberapa orang lah itu, kalau saya ke pasar atau segala macam, biasa manggil saya Bunda Dimas ataupun Mama Dimas. Sekali sekarang sudah nggak ada ya kan, dipanggilnya kak atau bu, kan orang ramai. Soalnya di situ ya tempat belanja itu bukannya saya sendiri, ada beberapa orang. Ya saya nggak ngalah ya kan. Sekali dia panggil Mama Dimas, nah gitu, jadi saya pandang. Jadi ya kawan-kawan, walaupun anak saya sudah nggak sama saya lagi, tetap saya bunda, jadi mamanya Dimas. Jadi kalian jangan ragu dan jangan sungkan manggil saya Bunda Dimas atau Mama Dimas, jangan. Saya sampai mati saya akan tetap jadi orang tua beliau gitu. Walaupun saya udah nggak ada atau seorang ibu yang meninggal, misalnya itu anaknya si itu, apakah orang tuanya sudah pergi dia bukan jadi anaknya dia lagi kan, enggak ya kan. Nah seperti itu, jadi jangan biasanya manggil, ya kalau misalnya manggil kakak ya panggil kakak aja, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Saya happy juga ya, lebih muda kelihatannya gitu kan. Tapi biasanya manggil saya Bunda Dimas karena dia mungkin segan, takut nanti dia teringat. Malahan saya terus terang ya, saya suka lah dipanggil ya Bunda Dimas, Mama Dimas, mau kakak siapapun saya suka. Asal jangan panggil hantu belau ya lah, saya nggak suka gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya tidak akan tersinggung. Cuman yang membuat saya tersinggung, yang membuat saya sedih lagi nanti ya kan, kalau misalnya orang yang menanya kejadiannya gimana, saya nggak mau saya menceritakannya itu. Ini rasanya menusuknya itu luar biasa, seperti pedang gitu. Kecuali ya kan waktu itu ada suatu kejadian itu orang itu ada di situ gitu. Itu udah pulang sama saya. Udah masuk. Di sini ada loh.
Mau nengok? Udah dicek. Nanti cek.